Selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terpuji nama Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Pada pagi hari yang indah ini, kita boleh berjumpa kembali untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Walaupun ibadah pada saat ini hanya kita lakukan melalui media elektronik. Pelayan firman pada hari ini, Bapak Pendeta Simon Pongdatu STH. Semoga firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar akan memberi kekuatan hidup, iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan untuk menyambut pelayan firman, saya jemput kita berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita memuji Tuhan. NKB nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah. Kebaktian kita pada saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita sambut tabisan dan salam ini dengan memuji Tuhan lewat nyanyian Kidung Baru nomor 7 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta jagat wala,
Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita aminkan berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. TOTNKB nomor 17 ayat 1, Agunglah kasih Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pembacaan hukum Allah disilakan untuk berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagaimana tertulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Demikian dikatakan: Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita sambut hukum Allah ini dengan memuji Tuhan. NKB 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Pada sabda Tuhan dan setia
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati dalam nama Yesus, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayanan firman pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada sesuatu, kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Dalam kebaktian kita pada saat ini, tema perenungan kita yang diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Dikatakan, memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Saudara-saudara, menyampaikan sebuah kebenaran untuk diketahui atau untuk dipahami banyak orang tidaklah mudah. Tetapi bagaimanapun juga, tugas untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang adalah juga kewajiban kita semua. Ini sebuah keharusan. Terlebih ketika kebenaran itu berkaitan dengan kehidupan seseorang atau kehidupan orang lain atau kehidupan orang banyak yang di dalamnya dapat memberi sukacita, kesegaran, kelegaan, dan bahkan keselamatan bagi orang lain atau banyak orang. Dalam konteks dunia sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan informasi yang benar adalah merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Mengapa informasi yang benar atau kebenaran mengapa begitu penting dalam dunia sekarang ini? Karena kita tahu bersama bahwa di dunia sekarang ini sangat banyak sekali informasi-informasi yang dapat menyesatkan saudara-saudara dan saya. Baik informasi yang kita dengar dari teman-teman kita sendiri atau dari tetangga kita atau dari rekan-rekan kita atau orang-orang yang kita jumpai, maupun informasi yang kita peroleh atau kita dapatkan melalui media sosial. Tidak sedikit konten yang kemudian ditutup oleh pemerintah atau pihak yang berwenang karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kebencian, informasi yang menyesatkan, informasi yang memprovokasi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah penting bagi kita saudara-saudara untuk selalu hidup dalam kebenaran dan turut peduli serta mengambil bagian dalam tugas panggilan untuk menyatakan kebenaran. Penyampaian informasi yang bermanfaat di depan banyak orang untuk diketahui banyak orang adalah sebuah tugas yang juga disebut sebagai tindakan memproklamasikan kebenaran. Memproklamasikan kebenaran secara via artinya bahwa kita sudah mempermaklumkan atau memberitakan secara resmi sebuah kebenaran kepada banyak orang. Tujuan dari penyampaian kebenaran atau memproklamasikan kebenaran adalah agar semua orang dapat mengetahui dengan pasti bahwa apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Namun memproklamasikan kebenaran tidak sekedar sebuah berita, tetapi juga harus dibuktikan dengan hal-hal yang memberikan keyakinan kepada para pendengar atau orang yang menyaksikan proklamasi kebenaran yang kita sampaikan. Kebenaran yang hakiki dapat dipercaya apabila dibuktikan dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan benar-benar memberi manfaat bagi banyak orang. Memproklamasikan kebenaran juga dapat kita lakukan dalam tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam khotbah saya sebelumnya, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab kita adalah turut memproklamasikan tentang kebenaran akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus.
Fakta tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat kita sembunyikan, tetapi harus kita buka kepada khalayak ramai, kepada banyak orang, kepada semua orang, kepada dunia, agar supaya dunia tahu bahwa Yesus benar adalah Tuhan, yang walaupun ia menderita, ia mati, tetapi kemudian ia bangkit kembali dari antara orang mati, ia hidup demi keselamatan hidup kita. Dan yang paling penting saudara-saudara adalah bahwa kita tidak hanya memproklamasikan Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, tetapi juga kita memproklamasikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk memproklamasikan Allah atau memproklamasikan Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah merupakan salah satu bentuk kesaksian Kristen, adalah merupakan bukti keimanan kita kepada Yesus Kristus, bahwa kita benar-benar mempercayai Yesus Kristus dan turut mengambil bagian dalam pekerjaan untuk memberitakan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Paulus, sekalipun dalam memproklamasikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi seperti yang dialami oleh Paulus. Seringkali Paulus harus mengalami penderitaan, seringkali harus diperhadapkan kepada situasi yang sulit, di penjara dan lain-lain sebagainya. Tetapi Paulus dengan penuh semangat dan dalam keyakinan bahwa Yesus adalah benar Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena itu Paulus mau memberi diri dan menantang maut di memproklamasikan Yesus kepada dunia. Paulus ketika berada di Athena, saudara-saudara, sebagai salah satu tempat di mana Paulus memberitakan atau memproklamasikan Yesus, Paulus menjumpai sebagai pusat kemajemukan etnik, kultural, dan religius yang sudah berkembang sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Adalah merupakan kota yang sangat penting dan sangat strategis di Yunani, yang merupakan kota metropolitan yang sangat terkenal dan terkemuka di dunia. Ketika Paulus masuk ke kota tersebut, Paulus merasa sangat sedih, sebab Paulus menjumpai di dalam kota itu ternyata ada begitu banyak kuil-kuil yang berdiri, ada begitu banyak altar, lambang, dan patung yang menjadi pusat penyembahan orang-orang yang ada di Athena, di mana patung-patung tersebut atau kuil-kuil tersebut atau lambang-lambang para dewa tersebut sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Menariknya saudara-saudara bahwa di antara patung-patung tersebut, lambang-lambang di altar penyembahan para dewa tersebut, penyembahan kepada dewa tersebut, ada sebuah tulisan yang mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Dengan tulisan ini saudara-saudara, Paulus merasa bahwa ada celah dan ada kesempatan untuk dapat masuk dalam keyakinan orang-orang Athena yang tidak mempercayai Yesus atau yang tidak mempercayai Allah yang sesungguhnya. Sekalipun untuk melakukan suatu terobosan atau sebuah pembaharuan tidaklah mudah, karena pasti bahwa Paulus akan menghadapi banyak persoalan dalam menyatakan kebenaran. Namun kondisi ini saudara-saudara tetap dipakai oleh Paulus, digunakan oleh Paulus sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 23, Paulus menjadikan kesempatan ini sebagai satu-satunya cara untuk memberitakan Allah yang hidup, Allah yang sesungguhnya, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena itu, untuk dapat membawa orang-orang yang menyembah patung atau para dewa itu mengenal Allah,
maka Paulus menggunakan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang-orang Athena agar mereka dapat menerima Yesus. Dalam penjelasan Paulus tersebut, saudara-saudara, ada 3 hal yang disebutkan oleh Paulus yang dijelaskan kepada orang-orang Athena agar mereka dapat mengerti tentang siapa Allah yang tidak dikenal, yang dituliskan di antara para dewa yang mereka sembah. Yang pertama, Allah yang tidak dikenal itu adalah Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya, sebagaimana disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Ia adalah Allah atas segala sesuatu yang ada di dunia ini dan tidak dapat dikurung dalam patung atau kuil-kuil para dewa. Yang kedua, Allah yang tidak dikenal itu Paulus sebutkan bahwa Dialah Allah yang memberikan segala sesuatu bagi dunia dan segala isinya yang dijadikan olehnya adalah merupakan pemberian Allah itu sendiri dan ciptaan Allah yang tidak dikenal orang Athena. Dia tidak membutuhkan sesajen, ia tidak membutuhkan kata-kata yang hampa yang tidak diarahkan kepada Allah yang disembah oleh Paulus, tetapi Allah membutuhkan kesediaan untuk menerima Yesus Kristus, kesediaan untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Allah tidak membutuhkan sesajen karena Allah adalah sumber dari segala berkat itu sendiri. Ia adalah Allah yang kaya. Yang ketiga, Allah yang tidak dikenal adalah Dia yang mengatur segala kehidupan ini. Allah yang hidup bukan saja telah menjadikan semua bangsa di dunia ini, tetapi juga menjadikan dan menciptakan musim bagi mereka dan batas-batas kediaman untuk mereka atau manusia yang hidup di kolong langit ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari penjelasan Rasul Paulus tentang Allah yang tidak dikenal itulah tentunya akan memberikan pemahaman dan keyakinan kepada orang-orang Athena bahwa sesungguhnya patung yang mereka sembah bukanlah apa-apa bagi mereka. Bahwa Allah yang tidak dikenal yang mereka tulis di antara patung itu adalah Allah yang disembah oleh Rasul Paulus, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dialah Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Pemberitaan atau proklamasi tentang Allah yang hidup kepada segala bangsa ini disampaikan oleh Rasul Paulus agar supaya bukan hanya Paulus, bukan hanya murid-murid Yesus, bukan hanya orang-orang yang ada di Yerusalem yang mengenal Yesus yang menerima keselamatan itu, akan tetapi agar supaya semua dunia tahu, agar supaya semua orang menerima Yesus Kristus, menyembah Tuhan yang sesungguhnya dan diselamatkan, karena hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Di luar Yesus tidak ada yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Benarlah bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus dalam memproklamasikan tentang Allah yang hidup adalah sebuah kebenaran yang harus tetap juga kita pelihara dan turut kita sampaikan, kita beritakan sebagai pengikut Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini akan terus meneguhkan iman percaya kita bahwa benar Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang juga harus kita proklamasikan kepada segala bangsa di dunia ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk pengakuan iman disilakan untuk berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman ini dengan memuji Tuhan. NKB 120 ayat 1, tiada lain landasanku. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengiringi persembahan syukur, kita memuji Tuhan. NKB 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Jemaat Tuhan sekalian, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuji muliakan Allah, karena kami sungguh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hari-hari yang sudah kami jalani dengan penuh sukacita dan keselamatan. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kami ada tantangan pergumulan yang harus kami alami, tapi kami yakin, kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah pelindung bagi kami semua. Engkaulah Allah yang setia memelihara, memberkati kami, sehingga kami boleh lalui hari-hari itu dengan penuh selamat. Hingga saat ini kami boleh memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam sepekan yang sudah kami jalani, ada begitu banyak hal yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Tetapi kami semua percaya bahwa apa yang kami alami, susah senang, suka maupun duka, sehat maupun mengalami kelemahan tubuh, tentu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ketika kami kuat, kami sehat, kami menikmati ketambahan usia, kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus melingkupi seluruh kehidupan kami, agar kami tetap aman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Bagi seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan, atas ketambahan usia, atas kesembuhan dari sakit, atas keselamatan dalam perjalanan, kiranya Tuhan terus mengasihi dan memberkati dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan tetap jamah pulihkan dan kuatkan. Terlebih Tuhan berikan kesembuhan, sehingga mereka boleh kuat sehat kembali. Mereka yang tetap dalam beban tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, walaupun dalam situasi yang sulit, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan akan tetap menjaga melindungi mereka. Ya Bapa di surga, segala usaha dan pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam persekutuan gereja Tuhan, dalam setiap usaha yang kami tekuni, dalam pekerjaan, pelayanan masyarakat, dalam perusahaan, dan lain sebagainya, kami mohon kiranya Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga berguna bagi kehidupan kami, menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Kami senantiasa boleh menikmati damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan terus melindungi memberkati mereka semua, yang bersama dengan kami maupun jauh terpisah dengan kami. Bahkan sekalian kami jemaat-Mu, dari anak kecil sampai orang tua yang lanjut usia, Tuhan terus pelihara lindungi kami semua. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan kuasa penyakit, terlebih ancaman virus corona yang masih menelan banyak korban. Tuhan tolong kami semua, jauhkan daripada kami, jaga lindungi kami, sehingga kami tetap aman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami menikmati kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, dan memberkati tugas-tugas pelayanan kami walaupun dalam situasi yang sulit. Bersama semua tim yang ada, hamba-hamba Tuhan, sekalipun pelayanan ini terbatas dan ibadah-ibadah kami hanya melalui rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersemangat untuk memuji muliakan Allah, melayani Tuhan, untuk bersekutu. Karena Tuhan teguhkan iman percaya kami dan berkati kami semua. Agar pelayanan kami ini tetap menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami sepekan yang akan kami jalani, kami mohon Tuhan sertai lindungi kami. Dan seluruh jemaat Tuhan yang terus memberi ungkapan syukur, mengucap syukur untuk pelayanan, untuk pembangunan dan lain sebagainya. Tuhan terus mengasihi dan memberkati mereka. Apa yang mereka persembahkan, terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk pengutusan dan berkat disilakan untuk berdiri.
Kita memuji Tuhan NKB 184 ayat 1 dan 2, Engkau milikku abadi. Jemaat Tuhan sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kesetiaan kita mengikuti ibadah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah mengambil bagian sehingga pelaksanaan ibadah pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cara Tuhan mengasihiku.
bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci, Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberikan ampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal penebus. mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya.